Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaid Abdillah dari 2D4 ITIAK NRP 13. Sini saya akan menjelaskan tentang final project pemrograman lanjut yang berjudul CodeSmell. Nah, di sini saya menggunakan CodeSmell yang pertama, temporary field, long parameter list, dan duplicate code. Oke. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang duplicate code-nya ya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau UAS kemarin kurang dua course yang saya tulis di nomor 1B ini. Oke, saya langsung saja jelaskan yang duplicate code. Yang dimana duplicate code-nya ini terletak pada setiap kelasnya, yaitu terdapat for yang sama. Seperti ini, for yang sama. Ini terletak di kelas bar, juga terdapat for yang sama seperti ini. Dan untuk di kelas bus juga dia terdapat for juga yang sama. Setiap kelas itu dia memiliki for yang sama seperti itu, sehingga dia akan menjadi CodeSmell yang duplicate. Ya, setiap kelas kan ada. Tadi di GAX itu juga ada for yang sama seperti kelas yang busnya itu juga. Nah, ini bus. Nah, bagaimana cara solusinya? Kita refaktor dulu, yaitu dengan cara setiap kelas itu for-nya itu nanti kita refaktor, yaitu dengan cara setiap kelasnya itu kita bikin seperti ini ya teman-teman. Kita bedakan yang clear screen itu yang mana, yang kita membedakan inputannya itu outputannya secara kelas-kelas yang beda-beda seperti itu. Seperti ini kan, kayak white bar dia print screen-nya apa, print white border di kelas bar, terus dia print white border di kelas bus, dan print white border di kelas aux itu. Terus untuk ke clear screen-nya itu nanti kita membuat kelas yang dimana dia terdapat clear screen dan print times, dan di sini terdapat printer white border juga. Kita membuat kelas baru yang dari for tadi kan. For tadi kan dia mengerjakan print white border, print screen, dan print time. Nah, dari for tadi itu kita pecah menjadi kelas-kelas yang baru seperti itu, supaya tidak ada penggunaan yang sama seperti itu. Untuk duplicate code-nya seperti itu. Oke, lanjut kita ke CodeSmell yang kedua, yaitu kita langsung ke long parameter list. Saya akan mengambil contohnya di internet saja, ini yaitu long parameter list. Ini yang sebelum di refaktor kita lihat terlebih dahulu, yang dimana terdapat di wallet notification.java. Nah, ini kesalahan di CodeSmell-nya itu terletak di parameter listnya, yang dimana dia terdapat name, email, dan current. Nah, sedangkan ini yang membuat kesalahan di CodeSmell long parameter list, terlalu panjang parameternya. Nah, solusinya itu kita membuat solusinya, kita refaktornya seperti ini. Setelah itu kita refaktor jadi seperti ini. Yang tadi nama dan email kita jadikan satu sebagai user, supaya tidak terlalu panjang parameter listnya tersebut. Nah, seperti itu. Kita jadi kelompokkan seperti email, nama, atau tanggal lahir itu kita jadikan satu sebagai user. Nah, yang berbeda dari kayak sebuah itu identitas user. Nah, selain dari user ini, kita bikin parameter yang lain seperti
int mount ini tidak termasuk dari user itu. Oke, seperti itu. Untuk kesalahannya terletak pada di sini ya. Kesalahan Cosmel yang ketiga yaitu temporary field. Sini saya akan cari di internet juga ya, yang dimana program Cosmel ini, kode program ini belum saya pakai di Lapresnya ya. Yang sebelumnya juga belum saya pakai di Lapres sebelumnya. Langsung saja saya akan buka project driver dan Java-nya dulu. Nah, di sini kesalahan Cosmel-nya itu adalah temporary field, yang dimana dia menampung kelas-kelas yang yang dipakainya. Ini untuk yang menampung kelas-kelas fieldnya itu adalah ini private intf dan private intg dan private inth, yang dimana nanti di sininya itu nanti terdapat kelas-kelas kelas F dan kelas G dan kelas yang dimana di sini cuma hanya sebagai penampung saja, penampung yang untuk digunakan dari vektor-vektornya ini. Nanti kita bisa menggunakan penampung F, G, dan H seperti itu. Oke, untuk yang file kedua yaitu location.java. Di sini hanya menjelaskan dikasih latitude dan longitude. Oke. Untuk kesalahannya itu terdapat di project driver.java tadi, yang dimana di sini terdapat temporary field, yang dimana kayak penampung yang dibuat, ada penampung yang dibuat untuk menampung kelasnya seperti itu. Oke, untuk cara cara refaktornya itu kita lihat ya, ini afternya. Oke, yang dimana kita harus menambahkan satu kelas yaitu nama start.java. Nah, di sini juga start ini juga ada penampung yang namanya intf dan intg dan inth seperti itu, yang dimana nanti penampung yang kayak misal kayak sebuah permisalan gitu. Nanti ini F-nya ini akan digunakan nanti di sini, diimplementasikan di sini. G-nya juga sama, diimplementasikan kayak gini, dan H-nya juga seperti itu. Dia hanya sebagai penampung saja, yang saya sudah bilang tadi, seperti itu untuk penampung kelasnya. Oke. Untuk di object driver Java-nya, yang dimana ini hanya yang tadi yang penampung di project driver Java-nya ini tidak ada temporary field-nya lagi. Tidak ada penampung tadi yang G dan H, GH dan yang satunya lagi itu. Maka dari itu dia hanya sebagai penampung di kelasnya tersebut, seperti itu. Oke. Mohon maaf jika ada kekurangannya, kalau kurang jelas mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.